Ya Allah itu Maha Pemaaf. Tidak masalah saya banyak maksiat, pasti dimaafkan ya Allah. Udah tuh saya adalah seorang ulama, seorang kiai misalnya, biar mereka yang nanti akan menanggung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Faq. Kali ini kita akan membahas tentang al-ghurur, tipu daya. Akan tapi yang dimaksud dengan al-ghurur di sini ini bukan berarti manusia yang saling menipu atau kita menipu sesama manusia, bukan. Tapi yang dimaksud ghurur di sini lebih dari itu, yaitu tipu daya setan dalam menjerumuskan manusia. Baik, sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-ghururu utawi iki iku kebujuk. Huwa utawi al-ghurur iku sukunun nafsi, antenge ati ilama maring perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma'al hawa ing hawa nafsu. Wayamilu lan condong ilaihi maring ma at-tabau apa watek. Bisa babi syubhatin kelawan sebab syubhat syaitoniyatin kang bangsa setan. Apa yang dimaksud dengan al-ghurur? Al-ghurur itu adalah sukunun nafsi, hati yang lebih memilih ma yuwafiqul hawa, sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Wa yamilu ilaihi tabau, dan yang dipilih oleh tabiat. Bisa babi syubhatin, disebabkan ada bisikan syaitoniyatin dari setan. Iblis semenjak pertama kali membangkang terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Iblis berkata, qala fa bi'izzatika la'awwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fa bi'izzatika, demi keagunganmu, demi keluhuranmu ya Allah, la'awwiyannahum, aku benar-benar akan menyesatkan anak keturunan Adam, ajma'in, keseluruhannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang dibersihkan hatinya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tipu daya setan ini yang mencakup terhadap semua orang. Kenapa disebut tipu daya? Kenapa disebut tipu daya? Karena setan ini seringkali menampakkan sesuatu itu seakan-akan baik, seakan-akan indah. Padahal kenyataannya sesuatu itu adalah buruk dan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak dalam Al-Qur'an membahasakan
amal atau pekerjaan orang-orang kafir ini sebagai suatu yang dihiasi, yang diperhias sehingga terlihat indah. Ya begitulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat indah, terlihat nikmat. Kan tapi di balik itu ada azab yang menanti. Oleh karena itu disebut al-ghurur. Dan setan ini ya tidak hanya menipu dengan maksiat. Seringkali setan juga menipu manusia itu dengan suatu amal soleh. Dengan suatu amal soleh. Bagaimana maksudnya? Ya seperti orang yang lebih gemar melakukan amal sunnah daripada melakukan amal wajib. Ini ya termasuk dari tipu daya setan. Jadi dia malas beribadah wajib, tapi dia giat melakukan ibadah sunat. Ini termasuk dari orang yang termakan tipu daya setan. Dan banyak hal yang sesamanya. Terlihat amal soleh, tapi di balik itu ada murka Allah. Itulah tipu daya setan. Itulah tipu daya setan. Nah, dan tertipu ini, tipu daya setan ini, ketika sudah mengena kepada seseorang, maka di situ ada tanda-tandanya. Orang kalau termakan tipu daya setan, di situ ada tanda-tanda yang bisa dirasakan. Apa ini? Sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Orang kalau tertipu oleh setan, maka dia akan dalam beramal itu, maka hatinya akan senang. Hatinya akan bahagia. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Ketika hati ini senang, ya, senang karena hawa nafsunya itu dituruti. Makanya kata ulama, tanda amal itu bagus, tanda amal itu ikhlas adalah kita berat dalam melakukannya. Ketika kita senang, bahagia karena sesuai dengan nafsu dalam melakukan amal tersebut, maka dikhawatirkan di situ ada tipu daya setan di situ. Ya, ada tipu daya setan di situ. Namun ini hanya berlaku bagi orang yang belum sampai pada derajat yang tinggi, makom wali misalnya. Bagi para wali, beribadah ini justru menyenangkan bagi mereka. Nafsunya sudah berhasil ditundukkan, sehingga bukan dia ikut nafsu, tapi nafsunya ikut kepada dirinya. Nah, ini makom yang berbeda. Kita tidak sedang membicarakan itu, tapi kita sedang membicarakan orang yang masih sering diperbudak oleh hawa nafsunya, maka alangkah jauh lebih baik menyelisih hawa nafsu, walaupun amal yang ingin dilakukan itu terlihat seperti amal yang baik. Wahuwa nau'ani, wahuwa utawi al-ghurur iku nau'ani, ono rong macem. Al-awwalu utawi kang kawitan ahururu ahlil kufri, iku kebucuke ahli kufur, alladzina ishtarawul hayatad dunya, alladzina ishtarau kang padha tuku sapa ahli kufur al hayatad dunya ing kauripan dunya bil akhirati kelawan akhirah. Faminhum mongko iku setengah saking ahli kufur man utai wong sakana kang anteng sapa man ila dunya maring dunya wa zukhrufiha lan papayese dunya wa angkara lan ingkari sapa man al ba'tsa ing dina tangi saking kubur. Wa minhum lan iku saking ahli kufur man utawi wong igtarra kang kebujuk sapa man bisiyadatihi kelawan dadi pimpinane man fid dunya ing dalem dunya. Fa dhanna nuli nyono sapa man annahu ing satuhune man
ala fardil ma'adi ing atase kira-kirane balik mongso balik maring Allah wa rahmatin rahmat yakunu iku ana sapa man aula iku le utama bihima kelawan ma'ad war rahmah. Ghurur tertipu ini ada dua macam. Yang pertama, ghururu ahli kufri. Tipuan setan kepada ahli kufur, kepada orang kafir, yang mana alladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirah. Mereka membeli kehidupan dunia dengan akhirah. Mereka menukar kehidupan abadi di akhirat dengan kehidupan sementara di dunia. Faminhum man sakana ila dunya wa zukhrufiha. Di antara mereka ada yang condong terhadap tinggal di dunia dan sibuk dengan gemerlap dunia, wa angkaral ba'tsa, dan mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang kafir ini sudah tertipu oleh setan. Mereka menganggap bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di dunia, sehingga mereka berslogan hidup hanya satu kali, maka nikmatilah, maka foya-foyalah. Ini adalah bentuk mereka tertipu oleh setan. Kan tapi sebenarnya kalau kita mau mengangan-angan, kalau kita mau berpikir, sebenarnya bukan hanya orang kafir yang mengingkari ba'ats. Ada juga dari kalangan orang beriman yang mengingkari ba'ats. Namun tidak dengan i'tiqad dan juga tidak dengan lisan. Mereka terang-terangan saya mengingkari ba'ats. Wah, ini dapat menyebabkan murtad. Akan tapi bukan lisanul maqalnya yang mengingkari ba'ats, tapi lisanul halnya mengingkari ba'ats. Dengan apa? Tulul amal. Dengan tulul amal, maka dia berpikir seakan-akan hidup ada di dunia selama-lamanya, seakan-akan tidak ada akhirat, seakan-akan tidak ada hisab, sehingga mereka selalu membangun rencana ini untuk ini, untuk ini, untuk ini ke depannya. Seakan-akan hidup di dunia ini selama-lamanya, dipikir dunia saja, tidak pernah memikir akhirat. Itu yang miris sebenarnya. Jadi ada orang mukmin tapi lisanul halnya mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari akhir. Wa minhum man igtarra bi siyadati fid dunya. Ada juga dari orang kafir yang tertipu dengan mereka jadi pemimpin, jadi tokoh di dunia. Menduga bahwasanya di akhirah dia yang paling berhak untuk mendapat, dia yang paling berhak untuk selamat. Atsani utawi kang nomor loro iku hururul uswati, iku kebujuke pira-pira wong kang maksiat minal mukminina saking pira-pira wong kang iman. Faminhum mongko iku saking uswat manutai wong lam ya'mal kang ora ngamal sapa man igtiraron krana kebujuk bisa ati afwillahi kelawan jembare pengepurane Allah taala awi timadan utawa krana tetanggenan ala taatil abai ing atase taate pira-pira bapak aw ala kathratil ilmi utawa ing atase akeh ilmu walam yadri lan hale ora weruh sapa al awwal wong kang kawitan anna raubata ing satuhune demen fi syai'in dalam suwi-wiji min ghairi akhdin saking tanpa ngalap fi asbabihi ing dalam pira-pira sebabe syai'to maun iku kepingin madmumun kang den cela walam yadhkur lan ora eling asani sapa wong kang nomor loro kaulahu ing daune Allah taala nyatani wakhshaw yauman la yajzi walidun waladih wakhshaw lan wedi sira yauman ing siji dina la yajzi kang ora bisa bales walidun sapa wong tuwa awalade diganti saking anake walid wala mauludun dan ora ana anak huwa jazin wala mauludun lan ora anak kang den laraken huwa uta maulud iku jazin balas awalidi dadi ganti saking bapak ada wong tuwane maulud syai'an ing suwi-wiji walam yatanabbah lan ora eling asadisu sapa wong kang nomor 3 ila annal ilma maring satuhune ilmu bila amalin kelawan tanpa amal iku kasya jadi kaya
wit bila samarin kelawan tanpa woh. Ngaminhum dan iku setengah saking musad minal mu'minina itu man utai wong itarro kang kebujuk sapa man bi kasrati ibadatihi kelawan akeh ibadai man fadhanna nuli nyono sapa man annahu ing satuhune man ahaqu iku le ngahai bil afwi kelawan sepuro min ghairihi tinimbang liyane man walam yadri hada ora weruh sapa man anna hadza ing satuhune ikilah dhanna annahu ahaqu bil afwi mudhibun iku ngilangaken li ikhlasihi maring ikhlase man mufawwitun tur ngepotaken li thawabi amalihi maring ganjarane pira-pira amali man wa minhum niku saking usad man utawi wong gharrat kang bojohu ing man apa kasratul amwali ake arta fa dhanna nuni nyono sapa man annahu ing satuhune man bidzalika kelawan mengkono-mengkono kasratul mal yafuqu iku ngungguli sapa man ghairahu ing liyane man famala nuli condong sapa man ila zukhrufid dunya maring bapaise dunya wa nasialan lali sapa man fadlallahi ing anugerah Allah alaihi ngatasi man amimma ibil ghururil iku setengah saking pira-pira calone kebojokan nahu utawi satuhune ghurur yulidu iku ketokaken apa ghurur kibra ing sombong kumedhe alladzi sabaqa kang dingin annahu apa satuhune kibir yang menawi ku nyegah apa kibir sahibahu ing wong kang anduweni kibir dukhulal jannati ing mlebu swarga. Yang kedua adalah tertipunya para usad ahli maksiat dari kalangan orang mukminin. Di antara mereka ada yang tertipu dengan luasnya ampunan Allah. Oh, Allah itu Maha Pemaaf, ya Allah itu Maha Pemaaf. Tidak masalah saya banyak maksiat, pasti dimaafkan ya Allah. Awi i'timadan ala ta'atil aba, atau berpegangan terhadap taatnya datuk-datuknya. Oh, datuk saya adalah seorang ulama, seorang kiai semisal, biar mereka yang nanti akan menanggung saya semisal. Aw ala kasratil ilm, atau karena banyaknya ilmu saya sudah alim. Walam yadril awal, sedang orang yang pertama yang tadi yang mengatakan bahwasanya ampunan Allah luas, tidak masalah saya berbuat dosa sebanyak gunung, bumi dan langit ini pasti Allah akan memaafkan. Dia tidak tahu bahwasanya annar raghbata fi syai', keinginan untuk melakukan sesuatu min ghairi akhdhin fi asbabihi, tanpa memulai melakukan sebabnya adalah tama'un madmum, ya keinginan yang tercela karena itu hanya keinginan palsu. Namanya orang ingin pasti melakukan sebab-sebab yang dapat membuat dia mencapai apa yang dia inginkan. Kalau tidak ada, ya namanya bukan rojak ini namanya. Jadi rojak yang palsu, bukan rojak yang betulan. Rojak yang betulan, harapan betulan kepada ampunan Allah itu dengan melakukan sebabnya. Sedangkan orang yang bermaksiat ini pekerjaan maksiat bertentangan dengan harapan untuk mendapat ampunan Allah. Sehingga kita harus bisa bisa memahami perbedaan atau tempat-tempat kapan kita harus rojak, kapan kita harus khauf. Selama masih hidup maka perbanyaklah khauf sehingga amal kita ini bisa menjadi lebih terkontrol. Karena ada khauf yang lebih unggul. Ada rasa takut yang lebih unggul. Ketika sudah hampir mati, sakit menjelang kematian, maka di situ yang lebih diutamakan adalah, yang lebih diunggulkan adalah roja. Ya. Jadi kita mengerti tempat-tempat ini. Yang menjadi masalah adalah orang yang belum ingin tobat. Tidak ada keinginan tobat, tapi membaca hadis-hadis tentang ampunan Allah sangat luas, ampunan Allah sebesar apapun dosa kamu pasti akan diampuni. Tertipu akhirnya membaca hadis-hadis itu. Tertipu oleh setan, bukan tertipu oleh hadisnya. Hadisnya betul, tapi dia tertipu oleh setan sehingga terus bermaksiat. Wah, pasti akan dimaafkan. Bacalah ancaman-ancaman Allah kepada ahli maksiat. Lah ini kemudian membuat kita khauf dan membuat kita tercegah dari amal yang buruk, amal yang maksiat.
Baik, walam yadhkuri tsani, orang yang kedua, orang yang berpegangan terhadap taatnya datuk-datuknya, lupa terhadap firman Allah, wahsyau yauman la yajzi walidun awaladih. Takutlah hari di mana seorang ayah tidak bisa menebus anaknya, anak tidak bisa menebus orang tuanya. Jadi di akhirat nanti itu semua nasab terputus. Tidak ada lagi ceritanya ayah peduli terhadap anaknya, nggak ada lagi ceritanya anak peduli terhadap ayahnya, kecuali nasab ahlul bait sebagaimana sudah termansus. Baik. Walam yatanabbahi tsalits, orang yang ketiga yaitu yang berpegangan ala kathratil ilm, saya sudah alim, banyak ilmunya. Dia lupa bahwa al ilma bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu itu alat, namanya alat, baru bermanfaat kalau digunakan. Kalau tidak digunakan maka sia-sia. Wa minhum man ightarra bi kathrati ibadatihi. Ada yang menjadi lalai, tertipu oleh setan karena banyaknya ibadahnya. Fadhanna annahu ahaqqu bil 'afwi min ghairihi, sehingga dia menduga, oh saya ini paling berhak mendapat ampun Allah. Wa lam yadri anna hadza mudhib li ikhlasih. Dia tidak tahu bahwasanya justru perasaan seperti itulah yang dapat menghilangkan ikhlasnya, mufawwid li thawabi amalih, dan menghanguskan pahala amalnya. Wa minhum man gharathu kathratul mal. Ada yang tertipu karena banyaknya harta. Fadhanna annahu bidzalika yafuqu ghairah. Dia menduga dengan banyak harta berarti dia sudah unggul daripada yang lain. Famala ila zukhrufid dunya wa nasiya fadlallahi alaih, sehingga dia lebih condong, lebih memilih gemerlap dunia dan lupa terhadap anugerah Allah kepada dia. Baik, jadi kita ini dalam menilai apakah kita itu yafuku ghair, apakah kita ini lebih baik daripada orang lain, apakah kita ini bernilai, apakah kita ini bernilai, ya, bukan untuk meninggikan derajat kita di hadapan atau dibandingkan orang lain, bukan, tapi apakah kita ini bernilai ataukah tidak. Ini tergantung dari tingkat ketakwaan kita. Sekali lagi, bukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti kita kemudian lebih mulia daripada orang lain, bukan itu. Tapi kita perlu paham bahwasanya barometer seseorang itu mulia yaitu dari ketakwaannya, bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan, akan tapi dari tingkat ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amal ibadah tapi membuat dia merasa lebih baik daripada orang lain, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia sedang tertipu oleh setan. Min ma'ayibil ghurur annahu yulidul kibra alladhi sabaqa annahu yamna sahibahu dukhul jannah. Di antara dampak dari tertipu oleh setan adalah menimbulkan kesombongan. Oh, saya paling kaya, saya paling baik, saya paling alim, saya paling soleh sedunia ini semisal. Ya. Ada kibir, ada kesombongan. Apa kemarin? Sombong, batul haq, wa ghamtun nas. Meremehkan manusia, gak ada apa-apanya, saya paling alim. Yang mana kibir ini dapat mencegah orang yang punya sekecil biji sawi saja dalam hatinya ada kibir, mencegahnya dukhul jannah, dari masuk ke dalam surga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dengan itu ulama menjelaskan bahwa usahakan dalam permulaan dalam suluk, ya, seorang murid harus menyelisihi nafsunya. Harus menyelisihi nafsunya, tentu di bawah bimbingan gurunya. Ya, tentu di bawah bimbingan gurunya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ini insya Allah adalah episode terakhir dari kajian kitab Taysirul Khalaq. Bahkan di episode yang akan datang kita akan bahas tentang al-zulmu wal adlu, kezaliman dan keadilan.
yang mana insyaallah itu akan menjadi episode terakhir, dan nanti kita akan berganti mengkaji kitab yang lain insyaallah taala. Semoga urusan kita senantiasa dimudahkan Allah fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Saya cukup sampai di sini. Wallahu alam. Al-Fatihah. Baik. Kalau ada koreksi, saran atau kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.